Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mata aku bengkak nggak? Abis sedih ditinggal sama Mika, si bungsu yang balik merantau lagi. Hari ini supaya menghibur hati, saya ingin ngobrol sama gurunya para guru, yaitu Mbak Heni Supolo Sitepu. Beliau itu banyak sekali nolongin guru-guru yang ada di Indonesia melalui Heni ya. Yayasan Cahaya Guru mungkin Anda sudah baca di captionnya yang sangat baik. Mbak Hen, Halo. senangnya sih lagi main sama cucu. Baru bangun ini, tapi kok suaranya nggak, Apa? Nggak kedengeran? Kedengeran suaranya dong. Nas kok pendek, apa, kecil sekali. Masa? Coba Udah, digedein. udah. Udah. Oke, udah. Mbak Ya, Heni udah. lagi di negara mana? Aku lagi di Ceko, lagi di Praha. Oke, kapan pulang? Persis hari pendidikan, 2 Oh, Mei. baik. Artinya puas banget nih ngurusin Oh cucu. ya, Sungguh luar biasa. kayaknya kalau kalau ketemu cucu nggak pernah ada puasnya deh, Nas. Oh iya, betul, betul. Betul, bawaannya pengen kruntelan. Betul. Mm-mm. Mbak Hen, aku Ya, ingat sekali ya bahwa Mbak Hen itu tidak pernah lelah untuk membantu para guru, khususnya memfasilitasi mereka untuk upgrading lah. Tahu bagaimana cara mengajar, tahu bagaimana menggunakan fasilitas yang ada di sekitar sekolahnya, dan Mbak Heni kan juga sebagai salah satu founder dari sebuah sekolah, kemudian suka dimintain nasihat kalau banyak sekolah punya masalah. diralat sedikit, diralat sedikit. Aku Apa-apa. menemani guru-guru. Jadi Oh, eh, nemenin guru-guru dan aku rasa memang itu bagian yang menyenangkan ya dalam kehidupan kita. Kayak Nas juga sih, kan kamu juga nemenin guru setiap saat. Mbak Hen, sekarang tuh di Ya, pemerintahan Mbak Hen tuh disuruh minta tolong buat ngurusin apa sih di kementerian? oke. Sebetulnya aku baru saja dilantik untuk jadi anggota Dewan Pendidikan Nasional. Hebat. Tapi Bu, jadi ya masih masih kita masih mengumpulkan apa yang mau di apa yang perlu dilakukan dan mulai dari mana gitu semuanya. Masih belum ada yang bisa bisa diceritakan sekarang karena masih terlalu baru. Tapi setidak-tidaknya ini adalah Dewan Pendidikan Nasional pertama, Hmm. padahal pendiriannya itu sudah diamanahkan sejak Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Hmm. Jadi ini yang pertama, Baik. gitu. Mbak Hen, kalau Ya. ngomong memang di dunia pendidikan, pasti kan udah baca ya di linknya tentang kasus yang ada di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ada 16 orang ya yang melakukan eh, pelecehan gitu loh. Sekarang kan Mbak Hen, ini kan kita mau ngomong soal mewujudkan impian Kartini. Harusnya kan di dunia pendidikan yang beginian udah nggak harusnya ya, nggak usah terjadi. Apalagi UI gitu loh, alma maternya Enas, sedih banget aku tuh. Terus pelakunya tahu Mbak Hen, ya Allah, anak kecil yang baru masuk di tahun 23, jadi baru 3 tahun jadi mahasiswa. Ih, pengen diketok-ketokin nih orang. Sebetulnya sih saya merasa bahwa ini memang sesuatu yang terjadi di lingkungan kita, mau UI atau bukan bahkan dalam lingkungan pemerintah sekalipun. Masalahnya adalah seberapa jauh kita sungguh ingin membuka, seberapa jauh kita sungguh ingin mencegah dan secara sistematis mencoba untuk mengambil langkah-langkah yang penting dalam hal ini. Karena kalau saya pikir dalam setiap tempat ini terjadi,
Bahkan dalam tempat-tempat yang kita pikir harusnya nggak terjadi dalam sisi keagamaan misalnya itu pun terjadi. Artinya sebetulnya masalah ini adalah masalah yang sangat besar yang kita hadapi bahkan sampai sekarang seperti Nas tadi bilang dan belum bisa teratasi dengan baik. Ini harus kita akui dulu bahwa dalam soal ini kita buruk sekali. Kita belum bisa mengatasi, kita belum bisa mencegah, kita belum tahu apa yang mesti dilakukan dengan baik. Bahkan ada kasus-kasus yang kita tahu itu ditutupi kan? Betul. Jadi lebih menyuburkan lagi. Betul. Jadi memang dalam hal ini kita nggak usah bicara tentang impian Kartini dulu karena itu nggak sejauh itu. Belum sampai ke sana. Ngenes malah nanti. Iya, nanti Ya. malah kita jadi apatis gitu ya. Nah, sehingga jadi sebetulnya akhirnya semua orang kalau memang peduli dengan dunia pendidikan, dia akan melakukan sesuatu lepas itu tidak terjadi di rumahnya atau intinya beginilah Mbak Hen. Aku teringat sekali tanpa menyebutkan nama sekolahnya ya. Aku teringat sekali ketika aku menghubungi Mbak Heni. Ada terjadi sesuatu di sebuah sekolah yang didirikan oleh seorang tokoh, beberapa tokoh yang sangat ternama dan kita hormatin. Nah, memang kebetulan bapak ibunya orang yang berpengaruh gitu ya Mbak Heni ya. Bahkan ibunya adalah seorang psikiatris yang biasa menangani kekerasan seksual. Jadi menangani korban kekerasan seksual. Ayahnya adalah seseorang yang praktisi hukum. Nah, di sekolah ini ternyata tanpa mengejutkan sekali, tak terduga dia melakukan sejak kelas 3 SMP dan baru terbuka 3 SMA. Kan artinya udah 4 tahun gitu loh. Saat kan di mana para pendidik, guru itu suka grogi ya kalau bicara bahasa di luar bahasa pendidikan. Maka harusnya mereka akan meminta bantuan. Dan itu yang terjadi ketika Mbak Hen datang untuk membantu dan semuanya akhirnya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan dan baik. Tapi tentu dengan tetap menolong korban gitu loh. Nah, berdasarkan cerita ini dan cerita-cerita yang Mbak Heni pasti dapat dari para guru gitu. Harusnya apa yang kita lakukan langkah-langkahnya Mbak Hen? Silakan. Saya pikir yang pertama kita harus ingat bahwa masalah ini adalah masalah kemanusiaan. Jadi, kalau kita sungguh-sungguh merasa bahwa kita ini membawa nilai kemanusiaan di dalam diri kita, maka nggak ada tapi-tapi, misalnya. Dan ada pembenaran-pembenaran. Gitu. Meskipun kita juga perlu melihat seberapa jauh kita ingin melakukan di dalam tempat tersebut. Karena kadang-kadang energi kita ini terbatas. Jadi kita harus mengambil teman-teman lain untuk bisa memperkuat diri, memperkuat sangat penting. Berjejaring sangat penting ketika kita bicara ini. Sistematik sangat penting. Teman saya ya dari Andi yang pernah itu selalu mengatakan bahwa kita mesti sistematis kok dalam melakukan. Dan saya kira betul bahwa dalam pencegahan atau dalam fungsi-fungsi promotif di mana kita menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi dan yang bisa terjadi dan apa yang disebut sebagai kekerasan seksual misalnya. Semua itu perlu sistematis. Bahkan ketika kasusnya terjadi pun kita perlu melakukan penyelesaiannya pun dengan sistematis. Dan saya melihat pada satu lain dengan kasus lain sangat berbeda dengan unsur-unsur yang sangat berbeda pula. Tapi saya senang ketika Nas menyebut guru-guru grogi. Itu betul. Guru-guru kita ini grogi sekali. Orang tua zaman sekarang mudah sekali untuk kemudian mengancam, membawa guru ke polisi. Bahkan kasus di mana guru menghukum seorang anak dengan melakukan lari misalnya di lapangan ya, dan guru olahraga misalnya, itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan dan kemudian diancam.
ancaman-ancaman ini yang saya kira yang dengan senang sebetulnya kita melihat bahwa Pak Mukti ini sekarang ada permen, ada peraturan menteri yang juga melindungi guru dalam soal ini. Tapi kan seberapa jauh guru-guru itu merasa terlindungi dengan peraturan menteri ya? Karena nyatanya adalah pada saat mereka sudah diancam dilaporkan ke polisi, yang terbayang adalah kegelapan. Betul. Saya kira perlu dilihat dengan baik. Kalau kita bicara di sekolah ya, dan bahwa hal ini dilakukan oleh murid yang kemudian tentunya mempunyai kekuasaan. Tapi kalau ini memang dilakukan oleh guru, maka pasti berbeda lagi ceritanya. Betul. Tidak bisa. Yang jelas adalah begini, kita tidak bisa melakukan toleransi apapun. Apapun. Nah, jadi dengan prinsip itu kita tidak bisa melakukan toleransi, maka siapapun tentunya tidak boleh melakukannya. Dan ini diangkat. Karena mendiamkan sebuah kasus sama seperti menyuburkan kasus-kasus serupa akan terjadi. Dan ini yang membuat kita semua nggak boleh diam. Jadi pertama adalah jangan diam. Dan jangan diam itu bukan hanya dari korban atau penyintas, tapi lingkungannya. Bahwa lingkungan itu perlu menjadi penguat dari korban itu, supaya kasus tidak menyuburkan adanya kasus lain di tempat-tempat seperti Nas tadi bilang di sekolah ya, di sekolah gitu. Memang jadi sebetulnya Cahaya Guru ini bermain di banyak sisi nih. Satu adalah bagaimana melindungi para guru, kemudian yang kedua juga bagaimana melindungi hak pendidikan para peserta didik dan membetulkan jika ada guru yang salah. Begitu ya Mbak Hen ya. Yang menarik sekali nih Mbak Hen kan ngomongin Yayasan Cahaya Guru, di mana Mbak Hen ini adalah Bu Jendril, bukan Bu Jenderal, Bu Jendrilnya nih. Aku tertarik, tahu nggak? Ketika, ini teman-teman yang nonton mesti tahu nih. Kan karena kita mayoritas ini orang beragama Islam ya. Maka kalau ada waktu untuk memimpin doa, pasti orang Islam yang berdoa. Nah Mbak Hen itu berani loh. Yang memimpin doa itu adalah dari keyakinan pemeluk keyakinan yang lain. Sebetulnya bingung loh Mbak Hen kalau mau ngaku nih ya. Ketika yang ngebacain doa beragama lain, kemudian dia mengucapkan nada-nada dan kata-kata idiom yang sesuai dengan caranya, terus dalam hati, weh ya Mbak Hen, aku begini, gua aminin apa gua kagak ya, begitu. Tapi lama-lama karena dilatih sama Mbak Heni gitu, aku nggak keganggu tuh. Aku merasa nyaman-nyaman saja. Aku merasa ternyata mereka punya hak yang sama loh memimpin doa dengan aku. Dan kalau misalnya ketika aku merasa nyaman, artinya Tuhan yang aku yakinin, yang aku cintai, emang deket. Bukan hanya di tempat ibadah, bukan hanya di kata-kata, tapi dirasa setiap orang. Kok bisa punya ide yang nyeleneh tapi nampol begitu sih Mbak Hen? Gimana ceritanya? Sebetulnya kan sederhana ya Nas ya. Selama ini doa itu selalu dalam satu macam kan. Nah, sekarang pernah nggak ya kita ini membayangkan teman-teman lain? Selalu narasinya adalah doa akan dibacakan dalam ini dan yang lainnya mengikuti gitu. Selalu menyesuaikan, tapi nggak pernah sebaliknya kan. Padahal sebenarnya doa itu kan pasti intinya adalah energi baik. Dan kalau kita percaya energi baik ini datangnya dari yang satu, gitu. Kalau kita betul percaya energi baik ini datangnya dari yang satu, mestinya kita tidak lagi mempunyai kegagapan. Dan memiliki pengalaman itu sangat penting, Mas. Betul. Jadi teman-teman guru yang Muslim memiliki
pengalaman mendengarkan doa dari Sunda Wiwitan misalnya, atau dari teman-teman Konghucu misalnya, itu adalah pengalaman, atau teman-teman Buddha, pengalaman yang pasti akan meresap seperti tadi Nas bilang kan, kita akan merasa bahwa oh iya ya gitu. Dan kalau kita bicara mengenai keragaman, kebangsaan dan kemanusiaan ya, tiga yang dijunjung oleh menjadi payung dari Cahaya Guru. Itu kan adalah keragaman ya. Tapi yang dipraktekkan dan itu adalah bagian dari bangsa kita kan. Jadi pada saat yang sama kita sebetulnya mengembangkan rasa kebangsaan kita. Dan yang menjadi dasar dari itu semua adalah kemanusiaan kan. Lagi-lagi kalau kita memang memegang itu, memegang kemanusiaan, maka ini bagian yang sebetulnya energi baik dari siapapun dengan cara pun akan tetap menjadi energi baik. Dan kemampuan kita untuk secara spiritual menangkap itu dan melatih diri kita untuk secara spiritual menangkap itu, saya yakin akan menjadi bagian yang lebih memperdalam kepekaan guru. Nah, bagaimanapun juga kemampuan guru untuk dalam hening menerima energi baik itu tentunya di dalam kelas juga akan demikian adanya gitu. Energi-energi baik akan ditangkap dengan baik pula dan kemudian itu yang menjadi penguat semuanya. Betul. Gitu, betulnya. Aku juga mencatat selain yang itu tuh Mbak Hen, bahwa yang memimpin doa boleh yang beragama apa saja, bahkan yang menganut keyakinan gitu ya. Sunda Wiwitan, Kejawen, atau di Kalimantan, apapun namanya kan sebetulnya kan aliran kepercayaan di Indonesia tuh banyak banget gitu. Cuman karena tidak diakui, maka di KTP mereka mesti dipaksa untuk memilih satu golongan yang paling dekat lah dengan apa yang mereka mau, begitu loh. Nah, tetapi dengan keberagaman yang seperti dilakukan begini, ini adalah sebuah pendidikan yang sangat baik. Termasuk nih Mbak Hen, aku nyatet tentang guru-guru yang mendukung potensi murid lintas gender. Seperti laki-laki boleh menari karena akan menghaluskan rasa kepekaannya. Perempuan boleh memimpin doa, seperti juga memimpin kegiatan lain, karena memimpin perempuan akan melahirkan kedamaian di lingkungan. Sebelum ke sana, sebetulnya ya Nas, teman-teman dari agama leluhur itu sebetulnya sudah diakui sejak tahun 2019 kalau saya tidak salah, kalau tidak salah. Tapi dalam prakteknya mereka masih mengalami diskriminasi dari satu tempat ke tempat lain. Tapi sudah diakui sebetulnya. Dan ini sebenarnya salah kaprah kita semua kan, karena bahwa Indonesia mengakui hanya 6 agama itu adalah kesalahan kita dalam memahami gitu. Jadi bukan 6 agama itu sebagai contoh, bukan bahwa harus hanya 6 agama. Oke, tapi kita sekarang mengenai lintas ya. Tadi apa ya yang mau dibicarakan? Oke. Tentang bahwa peserta didik yang laki-laki boleh loh diizinin buat menari. Yang perempuan boleh loh memimpin doa dan memimpin kegiatan lain di sekolah. Sebetulnya intinya kan gini, Nas. Sebagai guru, sebagai orang tua, kita semua perlu melihat apa yang menjadi potensi anak-anak kita. Itu sangat penting untuk ditemukan. Dan penting untuk dikembangkan, apapun itu. Karena kalau enggak, yang terjadi adalah satu penyia-nyiaan kan, kesia-siaan. Nah, artinya untuk itu, untuk menemukan, kita perlu membuka ruang-ruang agar mereka mengenali berbagai kesempatan yang ada. Membuka ruang itu saya kira menjadi satu di antara tugas orang tua dan guru untuk menemukan potensi anak atau muridnya, dan sangat menyenangkan. Saya merasa itu akan menjadi hal yang sangat menyenangkan. Nah, jadi bahwa laki-laki menari itu sesuatu yang biasa gitu. Meskipun kami pernah dengar seorang guru dari Makassar misalnya itu mengeluh dia punya
murid laki-laki yang sangat bagus dan memiliki kemampuan koreografi juga yang baik. Jadi dia kadang-kadang malah ikut mengatur, tapi orang tua datang dan minta supaya anak itu dikeluarkan dari sana. Jadi artinya kita kembali seperti melihat ya, 3 pusat pendidikannya Ki Hajar Dewantara kan. Guru sudah mau membuka, orang tua gitu. Jadi kan Ki Hajar Dewantara melihat 3 pusat pendidikan, yaitu alam perguruan, guru dan sebagainya, alam keluarga, orang tua dan sekitarnya, dan alam pergerakan pemuda atau masyarakat, pemuda-pemudi. Di sini sudah, di satu sisi sudah dikembangkan, di sisi lain dimatikan. Nah, ini sebetulnya menjadi tantangan bersama. Seberapa jauh sih kita sungguh-sungguh menghargai seorang manusia untuk mengembangkan dirinya, diterima sebagai dirinya. Dan ini sungguh-sungguh masih menjadi tantangan juga di dunia pendidikan. Bias gender itu kuat sekali. Kuat sekali dan keluar dalam berbagai sisi. Kadang malah keluar dalam ilustrasi-ilustrasi buku yang memperlihatkan seakan-akan perempuan hanya begini, laki-laki hanya ini, pilihannya hanya itu. Gitu. Dan itu yang saya pikir kita sama-sama ini perlu melihat dan mengakui juga. Nah, di sisi lain, kalau kita bicara kesadaran lintas gender atau kesadaran adanya bias gender, kekerasan pada anak-anak kita, pada murid-murid laki-laki yang feminin atau murid perempuan yang maskulin, itu sangat besar. Kekerasan dalam dunia pendidikan di sekolah atau jangan-jangan juga di rumah dan di masyarakat. Sekarang bayangkan anak-anak ini di 3 sisi dalam pusat pendidikan, tempat mereka di mana ya? Kalau di keluarga juga tidak diterima, di sekolah tidak diterima, di masyarakat juga tidak diterima. Padahal mereka potensi yang begitu besar, tempat mereka di mana? Akhirnya jadi ngerusak semuanya. Lalu mereka merusak semuanya. Tapi yang terjadi adalah ada manusia yang memiliki potensi yang kita sia-siakan dan justru kita yang merusaknya. Nah, kalau kita bicara mengenai semua potensi dalam generasi emas misalnya, generasi emas itu kan mestinya lintas gender juga ya. Betul. Generasi emas harusnya mengakui semua potensi yang dimiliki seorang anak dan kemudian kita bersama-sama bergandengan tangan memajukan bangsa ini. Bisa kita mengatakan kamu minggir, yang kamu oke. Kita nggak bisa melakukan itu. Kalau itu terjadi, maka kita nggak mengatakan generasi emas dan kita tidak bisa klaim kita ingin memajukan bangsa. Karena mereka pun adalah anak-anak bangsa. Setuju. Mbak Hen, ngomongin soal pendidikan, ada satu kejadian waktu aku ngedampingin Mbak Heni ya, ada di sebuah seminar sekolah, itu bagus sekali, tentang bagaimana memasukkan pengetahuan sebelum dia menguasai sebagai sebuah ilmu kepada anak-anak. Karena selama ini kan kita tuh dipaksa, peserta didik tuh model lama di ranah pendidikan, dipaksa dikuatkan itu mesin kecerdasan sebelah kirinya, menghafal, bukan otak kecerdasan kanannya, mencipta, inovasi, berkreasi. Kemudian di saat itu Mbak Heni dengan gampang aja bicara di depan para orang tua dan juga para guru di sekolah itu. Saya mau nanya nih sama semuanya. Kita ngomong soal Pancasila ya, gitu kata Mbak Heni saat itu tuh teman-teman. Kita selama ini apa? Pasti anak-anak Anda, peserta didik, disuruh menghafal 5 sila itu. Kemudian bagaimana mengaplikasikan setiap sila itu. Seperti hafalan di buku yang sudah diberikan. Pernah nggak Anda tanya, dari 5 sila ini, mana yang paling dekat dengan hatimu, nak?
Dan bagaimana caramu yang paling kamu gampang, senangi, nikmatin, dan kamu lakukan dengan sempurna, dan ada hasilnya dari 5 sila ini gimana? Gitu. Itu langsung aku dek loh. Iya ya, gue salah ya waktu itu. Menghafal, nggak ngeresep jadinya. Ceritakan Mbak Hen. Sebetulnya begini, em, ketika murid-murid SMA dari sebuah sekolah saya tanyakan gitu ya, nilai yang paling dekat dengan dirimu, sebagian besar, dan yang namanya sebagian besar itu lebih dari 80%, itu menjawab sila kedua. Terus ketika saya tanyakan kenapa, mereka mengatakan selama masih ada bully di sekolah, selama sekolah itu kita hari pertama tuh deg-degan gitu, itu artinya itu belum berjalan dengan baik. Dan ini dari beberapa jawaban ya, ada yang mengatakan bahwa kalau itu terjadi maka sekolah itu akan menyenangkan. Jadi jawaban murid ini bahwa seharusnya sekolah itu melihat sila kedua, menurut saya adalah suatu cermin yang luar biasa. Menjadikan murid menjadi sumber belajar, menjadi cermin, itu bagian yang sangat penting ketika kita bicara tentang kemanusiaan. Ketika kita bicara tentang kesetaraan dan kita bicara tentang keadilan. Itu 3 kata kunci yang dalam penangkapan saya ditekankan oleh Kartini. Jadi kesetaraan, keadilan, kemanusiaan gitu. Nah, sekolah-sekolah bisa menangkap spirit ini. Karena 3 kata ini sangat dekat dengan nilai Pancasila dan menjadi bagian dari itu. Kesetaraan, keadilan, kemanusiaan. Nah, pemahaman murid itu sangat penting menjadi dasar justru untuk langkah berikut dari sekolah. Jadi bisa bayangkan nggak, Nas? Setelah itu lalu ada langkah-langkah, ada cermin yang kemudian diberikan pada dewan guru, kemudian guru melakukan sesuatu, kemudian menanyakan lagi pada murid-murid, kalau itu terus berlanjut menjadi satu lingkaran pembaharuan. Dan pembaharuan ini harusnya memang menjadi spirit dari semua orang di dunia pendidikan, bukan hanya guru, tetapi semua, termasuk murid, semua menjadi agen pembaharuan. Dan pembaharuannya apa? Nah, di sekolah ini adalah kesadaran bahwa masih punya masalah dengan nilai kemanusiaan. Mungkin FHUI harus melakukan itu juga. Karena mungkin ini menjadi bagian yang menjadi isu mereka. Betul. Ya, ini kan bukan sekedar mereka paham secara hukum ada penanganannya, enggak. Dan bukan mengeluarkan itu bagian dari yang langkah-langkah, enggak. Tapi seberapa jauh sebetulnya spirit itu sudah muncul dan dimunculkan sejak awal oleh siapapun yang menjadi bagian dari komunitas besar FHUI, dalam hal ini FHUI yang membuka ya, dan terbuka. Tapi kan ini di semuanya kita tahu bahwa ada fakultas lain yang menutup, kita tahu ada universitas lain yang juga menutup, kita tahu ada komunitas-komunitas, bahkan komunitas yang kita kenal sebagai pejuang hak asasi misalnya, yang juga menutup hal ini. Kita tahu itu. Dan ini kembali lagi pemahaman tentang nilai Pancasila itu harusnya dilihat dari isu yang kita alami dan ada di lingkungan terdekat kita. Baik. Dan banyak kalau misalnya bicara dengan metode tadi, sebetulnya pembelajaran tentang pendidikan karakter itu mudah loh Mbak Hen dengan tekniknya Mbak Heni tadi, iya nggak sih? Nah menurut aku kejadian yang di Fakultas Hukum gitu FHUI yang baru-baru ini lagi rame-rame banget nih, viral banget. Ini nih sebetulnya adalah ada yang coak gitu, ada yang bolong. Mereka kan bisa masuk ke sana
ya nggak bisa dibilang anak bodoh ya gitu loh. Dengan jaket kuningnya itu kan anak yang mempunyai kognisi di atas rata-rata harusnya gitu loh. Akan tetapi ternyata pintar saja tidak cukup karena memang kita merindukan anak-anak Indonesia yang memiliki adab, yang memiliki karakter, yang sekarang nih masalah adab ini nih betul-betul yang kita rindukan gitu loh Mbak Hen. Hmm. Ini lagi, adab itu bukan kita rindukan pada anak-anak. Adab itu kita rindukan juga pada teman-teman kita sendiri. Pada Betul. orang-orang dewasa, seberapa jauh sih mereka kasih contoh selama ini pada anak-anak? Seberapa jauh kita ini mudah Iya. sekali melontarkan lelucon misalnya yang sebetulnya menyinggung gender lain. Seksis. Seberapa jauh Iya. ya yang seksis. Seberapa jauh kita ini juga punya keberanian untuk menyetop itu di kalangan orang dewasa atau mendiamkan dan lalu tertawa dengan tersipu-sipu karena sebetulnya nggak setuju tapi nggak berani bilang setuju. Mm-mm. Mm-mm. Sebetulnya di kalangan dewasa pun, dan kalau dewasa termasuk di sini guru tentu ya, orang Mm-mm. tua, guru, masyarakat, ini terjadi. Dan kita tahu dalam pidato-pidato secara umum, sering sekali pidato itu sangat bias. Mm-mm. Kalaupun tidak joke, berupa joke, tapi biasnya tuh ada. Nah, Mm-mm. ini yang menjadi PR sebetulnya. Masih banyak banget ya PR kita ya, Nas ya. Tapi kita mulai dari apa yang terdekat dulu aja, supaya kita kalau dalam bahasa Jawanya keplepekan, gitu. Kita lihat dari apa yang ada di kita. Seberapa jauh sih kita ini selama ini menghargai suara kita, sehingga ketika itu terjadi, kita tahu bahwa kita perlu menjadi contoh untuk menghentikannya. Baik, Itu dulu. itu dulu. Itu. Baik. Mbak Hen, ini kan tadi Mbak Hennya juga udah menyinggung ya tentang 3 pilar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu sekolah, rumah, dan lingkungan. Jadi apa yang udah dibuka, diajarin menjadi sebuah pengetahuan bagi peserta didik, ya dibantu dong diasah di rumah, jangan apa yang udah dijalin diurai di rumah. Dan akhirnya nanti pas di lingkungan aplikasinya jadi kacau begitu kan ya karena tidak selaras 3 pilar ini. Nah, yang aku mau nanyakan di sini kan banyak juga teman-teman yang nonton nih para ibu-ibu muda. Apa yang mesti dilakukan sih menjaga hubungan baik yang bagaimana sih komunikasinya antara orang tua dan guru? Karena guru juga nggak bisa sendiri tanpa orang tua kan stakeholdersnya adalah orang tua buat sekolah kan Mbak Hen gitu loh. In the way around juga begitu. Kalau misalnya orang tua nggak sama guru ya mau nyekolahin anak di mana gitu kecuali di rumah. Nah gitu Mbak Hen, silakan. Saya tadi belum jawab ya, jangan-jangan yang soal Ya. mulai tahuan itu ya. Oh Udah iya, ya? Udah. Tadi udah udah ya? sedikit. Tapi Udah kalau mau kejawab. didalemin boleh habis itu dijahit sama ini. Enggak, kalau Menjaga itu udah. komunikasi. Iya. Oke, sekarang soal komunikasi ya, karena kalau Iya. itu sudah ya, soal komunikasi. Sebetulnya ada pertanyaan yang bisa dilontarkan dengan baik. Apa guru bisa menanyakan, apa yang bisa kami bantu Ah. untuk mengembangkan anakmu di sekolah? Sebaliknya, orang tua bisa menanyakan, apa yang bisa kami bantu agar apa yang kami lakukan di rumah selaras dengan apa yang diajarkan di sekolah. Jadi keselarasan ini sangat penting karena keselarasan ini membuat seorang murid nyaman untuk berada di dua tempat ini setidaknya untuk masuk ke tempat yang ketiga. Jadi itu dulu mungkin ya kalau dalam soal komunikasi. Karena kesempatan-kesempatan untuk bertemu orang tua dan guru itu kadangkala terjebak menjadi isinya adalah uh, membicarakan anak orang lain yang harusnya bukan menjadi bagian dari orang Bisnis tua atau dia. ya atau menjadi bagian dari membicarakan kesulitan-kesulitan rumah tangga atau semua. Karena saya pernah mengalami ketika mewawancarai orang tuanya menyatakan itu bukan bahwa ini tidak bisa karena ini sangat penting sebagai informasi dari murid. Tetapi ada saat-saat di mana kita harus tahu pertemuan itu untuk apa. Iya, Gitu. iya, iya.
untuk memberitahu bahwa latar belakang murid sangat penting. Dan saya sangat sepakat. Tapi tidak setiap saat itu bisa kita pakai karena waktu kita seringkali terbatas. Nah, saya sih menganjurkan pada guru-guru dalam soal komunikasi itu untuk terus memiliki hubungan-hubungan. Dan ada hal yang disepakati. Misalnya, kalau ini adalah kesempatan yang hanya 10 menit atau 15 menit dalam mengambil rapor, tidak lebih dari itu. Tapi kalau mau mengambil waktu sendiri, maka beritahu dan berapa lama yang kira-kira dibutuhkan dan topiknya apa kira-kira sehingga semua pihak punya persiapan. Kalau guru yang minta, orang tua punya persiapan. Apa kira-kira informasi yang harus saya siapkan? Sebaliknya, kalau orang tua yang minta, guru punya waktu untuk menyiapkan bahan-bahan yang kira-kira relevan dengan permintaannya. Baik. Jadi itu soal komunikasi. Baik, Mbak Hen, ada yang mau digali lagi nggak? Soalnya ini ada banyak kepala sekolah yang ikut nonton. Ada Ibu Titi nih, ada dari SMP yang di Bekasi, Mbak Hen. Banyak sekali kepala sekolah yang kayaknya mau belajar nih sama Mbak Hen nih. Nah, sehingga yang tadi tuh Mbak Hen, ada yang mau didalemin lagi nggak? Saya sebetulnya ingin kembali pada lintas gender tadi ya. Saya mengajak para kepala sekolah dan guru-guru untuk ketika upacara itu membuat giliran. Yang menjadi komandan upacara itu bergiliran. Dan itu perlu lintas gender. Perlu dengan jelas diatur sehingga giliran itu didapatkan oleh murid dan menjadi contoh untuk semuanya. Ketua kelas juga bisa digilir. Bisa perlu melihat jumlah muridnya, bisa 2 minggu sekali, bisa sebulan atau bisa seminggu sekali supaya semua memiliki kesempatan memimpin. Tapi juga sangat penting adalah memimpin doa. Memimpin kalau sekolah negeri dan ada beberapa agama di sana, pakai itu sebagai sumber belajar. Itu sangat penting. Dan kalau ada perempuan dan laki, itu pakai itu sebagai bagian dari yang perlu diasah. Ya, mereka punya waktu, punya kesempatan, punya ruang untuk mengembangkan kepemimpinan. Lalu juga perlu kesempatan, ruang, dan dorongan untuk menemukan minat-minat mereka. Nah, seperti tadi yang sudah sebutkan. Dan juga guru perlu dengan jelas memiliki dan kepala sekolah satu ketetapan untuk menangani adanya diskriminasi, adanya kekerasan. Itu perlu. Dan ini kan sudah ada satu guidance sebetulnya dari kementerian. Tapi guidance itu tidak ada gunanya bila mana spiritnya tidak tertangkap. Spirit menghapus bias gender itu perlu tertangkap. Materi ajar harus yang sensitif gender. Ketika kita menemui ilustrasi yang bias, itu perlu segera didiskusikan. Apa betul perempuan ini di rumah hanya ini dan laki-laki seakan-akan tidak ada kaitan dengan pekerjaan rumah tangga? Apa betul? Gitu. Lalu bahasa yang netral gender. Saya lebih suka menyebut murid dibanding siswa dan siswi. Secara kita menjadi mengarahkan seakan-akan. Nah, lalu dari semuanya adalah seberapa jauh kita sudah menjadi keteladanan. Misalnya gini, sering sekali kita mengatakan lawan bicara. Lawan bicara, saya lebih senang mengatakan teman bicara. Karena apapun teman bicara itu, mereka tidak suka atau tidak setuju dengan kita, itu adalah sumber belajar kita. Jadi, adalah teman bicara. Tapi secara keseluruhan, semua ini sebetulnya ketika kita membicarakan mengenai lintas gender, itu kita sedang bicara tentang kesetaraan. Kita bicara tentang keadilan
Dan yang paling penting kita bicara tentang kemanusiaan. Karena gender stereotipi ini sangat penting untuk didiskusikan dengan murid. Betul, betul. Sebagai perempuan, apa sih sebetulnya yang kamu melihat beban yang diberikan lingkungan padamu? Sebagai laki-laki, gitu. Lalu kita lihat teman-temanmu, teman perempuan yang maskulin, teman laki-laki yang feminin, seberapa jauh mereka merasa dimanusiakan di sini, dilihat sebagai apa yang ada di kelas ini. Seberapa jauh kita semua merasa bahwa sungguh-sungguh nyaman dan aman. Karena kalau masih ada yang diam, setahun sekelas kita nggak pernah dengar suaranya berpendapat, sebetulnya ada yang salah. Wali kelasnya tahu, guru harusnya menangkap bahwa ada murid yang tidak pernah terdengar suaranya. Apa yang terjadi? Gitu. Nah, ini yang sebetulnya juga perlu ditekankan. Jadi teman-teman guru dan kepala sekolah, ketika kita bicara Kartini dengan semangatnya dan spiritnya, maka saya kira kita bicara mengenai 3 hal itu, kesetaraan, keadilan, kemanusiaan, yang semuanya bisa kita jaga dan kita suburkan di ladang sekolah masing-masing. Betul, betul. Mbak Hen, sebetulnya ini kan yang dari tadi nih Mbak disampaikan mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat ya, bukan bagiannya Mbak Heni. Mbak Heni masih pagi ya di sana, jam 9 pagi ya? Jam 9.42 tepatnya. Iya, 9.42. Nah, Mbak Hen, sebetulnya ini kan adalah hal-hal yang small thing but big impact. Ini kan adalah hal-hal kecil yang terlewatkan selama ini, tapi kalau dikerjakan dampaknya sungguh luar biasa. Kalau misalnya dari sekolah kita masing-masing, baik itu mulai sekolah awal ya, mau dari TK, SD, SMP, SMA, maka dia akan menjadi orang dewasa di tempat kuliah pun jadi genah, jadi benar, tahu bagaimana menghargai perbedaan apapun. Ini nih kalau misalnya diterapkan nih dengan benar, dengan hal-hal yang kecil aja. Kayak aku tuh inget banget ya Mbak Hen, bahwa kalau ada anak yang jebolan sekolah inklusi, maka ketika di lingkungan umum dia ketemu anak yang berkemampuan khusus, dia tidak memberikan pandangan yang aneh tuh di mata. Biasa aja. Karena apa? Setiap hari di sekolah dari pagi sampai dia siang atau menjelang sore, dia berteman, bukan lawannya, berteman. Sehingga perbedaan itu tidak mengganggu hatinya. Kalau misalnya inklusi kan bisa macam-macam ya, dengan perbedaan agama, strata sosial, kemudian seperti yang Mbak Heni bilang bahwa anak perempuan ada yang memang dari kecil maskulin, begitu juga sebaliknya, feminin di anak laki. Maka dia juga melihat itu dengan menghargai sebagai manusia dan tidak berusaha untuk nginjek-nginjek harga dirinya sebagai manusia. Ini menarik sekali. Sejauh apa kepala sekolah ini menjadi komandan bisa mencakup semua keinginan hal-hal kecil tadi Mbak Hen, karena kan luput juga gitu loh. Apa yang mesti dilakukan? Sebetulnya begini, menjadi inklusi itu kan bukan terbatas pada teman-teman lain yang memiliki kebutuhan khusus ya. Menjadi inklusi juga antara lain dengan lintas gender ini. Jadi inklusi itu sebetulnya merangkul semuanya menjadi bagian dari kekuatan bersama. Itu kan yang penting. Jadi sekolah yang merangkul seluruh murid untuk menjadi kekuatan sekolah itu adalah sekolah yang inklusif. Sehingga saya merasa kepala sekolah yang saya bayangkan ya, bukan juga kepala sekolah, tetapi juga para wali kelas, juga guru BK-nya, itu adalah guru-guru yang mendorong dan membuka ruang setiap murid untuk memimpin, untuk kemudian bercampur dalam sesederhana mengatur, kadang-kadang perlu intervensi, mengatur ruang tempat duduk, supaya bagian laki, sebagian perempuan, lalu ada yang di tengah-tengah yang bingung, nggak diterima di sini, nggak diterima di sana. Kadang-kadang perlu intervensi.
Dan intervensi itu sangat penting. Saya ingat seorang guru kelas 4 SD itu cerita ketika bertemu seperti waktu sama-sama Nasya. Saya sampai waktu kelas 4 SD, waktu istirahat, saya sengaja mengajak seluruh murid saya untuk kemudian main bersama karena sudah mulai terlihat ada pemisahan antara teman-teman laki-laki tertentu dengan laki-laki yang tidak tertentu dengan laki-laki yang perempuan juga begitu. Yang Itu populer semua dan tidak. permainan dan kemudian dia baurkan dalam tempat duduk gitu kali. Nah, jadi itu juga mendorong rasa kesetaraan, bagian dari inklusi. Kalau kita bicara tentang keadilan, seorang kepala sekolah perlu memastikan bahwa akses pada minat dan potensi murid itu perlu dimiliki oleh semuanya. Jadi kalau ada seorang anak perempuan yang mengatakan saya ingin sekali ikut dalam tim sepak bola, tapi nggak bisa karena perempuan-perempuan lain nggak ada yang ikut dan itu terjadi di sebuah sekolah, maka perlu dipikirkan bagaimana caranya membuat keinginan itu terjadi. Sehingga sebuah sekolah, tahu nggak, sebuah sekolah itu dengan jeli kemudian menanyakan pada anak itu, kamu mau nggak jadi manajer tim bolanya? Mau? Lalu tim bolanya dikatakan, ini temanmu ingin sekali ini, tapi karena nggak dapat, dia akan menjadi manajer kalian. Gitu. Dan itu menarik sekali, dinamik penyesuaian itu ya. Nah, ketika bicara kemanusiaan, seorang kepala sekolah gitu ya, bisa menjadi contoh juga untuk menghindari adanya gender stereotipi dalam berbagai hal di lingkungan sekolahnya, termasuk ketika ada ilustrasi-ilustrasi dan karangan-karangan yang melakukan itu. Karena semua itu sebetulnya bisa dilakukan dalam diskusi. Jadi kalau kita melihat satu ilustrasi atau karangan yang kita melihat yang mengandung gender stereotype itu bisa didiskusikan di sisi lain. Jadi membuka wawasan dengan cara memasukkan murid itu ke dalam kesehariannya. Sehingga tidak menjadi pengetahuan, tapi memiliki pengetahuan itu beda ya, bukan pengetahuan yang diberikan, tetapi memiliki pengetahuan itu karena itu berasal dari dirinya dan lingkungannya. Wow, itu luar biasa itu Mbak Hen. Mbak Hen, jadi kalau misalnya Yayasan Cahaya, sebelum aku pengen dapat cerita 1, 2, 3 atau 5 cerita dari guru-guru yang sudah disentuh oleh Yayasan Cahaya Guru, karena waktu aku ikut webinar, aku sampai melongo-melongo loh ngedengerin ya guru-guru yang dari 3T gitu ya, guru-guru yang ternyata dari tempat konflik atau apa gitu bercerita, begeter loh hati Nas gitu ya Mbak Hen. Nah, tapi kalau sebelumnya tuh aku mau dapat info dong Mbak Heni. Ini untuk teman-teman yang nonton ini, baik yang nonton live maupun yang nanti tayangan ulangnya, karena kami akan masukkan di feed IG, baik feed IG-nya Mbak Heni Supolo Sitepu, Yayasan Cahaya Guru, IG saya, dan juga IG-nya Pojok Syahnas. Nah, ada di YouTube-nya juga YouTube Pojok Syahnas kalau untuk Anda yang pengen mengetahui lebih jauh apa yang udah diobrolkan karena ketinggalan ya tadi. Nah, yang mau aku sampaikan, bagaimana caranya para kepala sekolah itu ingin menghubungi Yayasan Cahaya Guru jika belum tersentuh oleh Yayasan Cahaya Guru. Bagaimana caranya, Mbak Hen? Silakan hubungi IG kami juga mempunyai Facebook, kami juga saya kira lewat situ dulu, lewat IG sangat baik, dan kemudian beritahukan kalau kita lalu akan ada topik-topik tertentu yang ingin dibicarakan atau ingin digali, karena kami juga memiliki beberapa video-video pendek yang mungkin akan menarik untuk teman-teman yang belum pernah mengenal Cahaya Guru. Jadi juga bisa dilihat dalam YouTube video-video pendek dari Yayasan Cahaya Guru, misalnya pengalaman-pengalaman dari para guru juga ada di situ, lalu juga bagaimana Ki Hajar Dewantoro diresapi dan dilakukan dalam keseharian, bagaimana Kartini diresapi dan dilakukan dalam keseharian, itu ada di sana. Oh,
buka YouTube Yayasan Cahaya Guru, karena biasanya seminar-seminar kami atau diskusi kami juga kemudian dibuat dalam versi YouTube-nya. Baik. Bayan, kasih dong cerita 1-2 yang menyentuh dari para yang tadi aku bilang. Gini, guru itu memiliki pengalaman yang kaya luar biasa. Ada seorang guru misalnya yang kemudian meninggalkan Jakarta untuk menjadi petani di Madiun, tapi juga membuka sekolah-sekolah atau komunitas kebutuhan khusus untuk karena dia melihat bahwa ini anak-anak ini bisa kemudian diajak bermain dalam sawahnya. Dan sangat menarik. Kalau mau kemudian kontak guru tersebut, saya punya nomor kontaknya. Ada guru lain yang melihat bahwa dan gelisah sekali di tahun 2007 bahwa tidak banyak murid-murid, ini guru SD yang melanjutkan ke SMP karena mereka dikawinkan. Dan mengapa dikawinkan? Karena kemiskinan. Jadi guru ini kemudian melihat ini nggak terselesaikan. Ada yang salah dengan pendekatan. Karena di mana-mana kita semua sudah mengatakan perkawinan anak itu bahaya untuk kesehatan dan sebagainya. Tapi tidak, karena ini menyangkut kemiskinan. Guru tersebut mendatangi lalu berpikir dalam desa ini yang mengambil dan orang tua muridnya yang mengambil keputusan akhir itu adalah ayah. Jadi dia menunggu ayah sebagian besar petani pulang bawah diajak bicara kalau kenapa sih anaknya mau dikawinkan untuk mengurangi perut yang diisi. Oke. Jadi tadinya berapa? Kalau tadinya 6 dikurangi 1 menjadi 5. Oke. Dalam 2-3 tahun berapa? Ya 5. Oke. Kalau anak ini cerai, Bapak ambil. Oke. Jadi sekarang berapa? 6. Udah mulai ragu-ragu. Kalau anakmu membawa anaknya 2, jadi berapa? Nah, dari situ kemudian disadarkan bahwa kalau ini adalah masalah perut, ternyata akan berdampak perut lain yang harus juga diisi. Jadi nggak akan selesai itu. Sedangkan anak Bapak sudah kehilangan kesempatan untuk belajar yang membuat kemungkinan bekerja lebih tinggi. Dan itu dengan tekun. Dalam waktu 4 tahun, Nas, 2011, 100% muridnya ke SMP, bahkan beberapa tahun kemudian ke SMA. Dan guru itu kemudian mengambil satu lagi, lebih tinggi lagi, mengatakan bahwa kalau kalian menikah sebelum lulus SMA, saya nggak akan hadir. Dan untuk desa, untuk kecamatan itu, guru nggak hadir itu adalah satu hal yang mereka sangat hindari. Jadi upaya ini kan upaya yang luar biasa. Saya sering sekali menceritakan ini karena saya merasa kurang sekali perhatian terhadap hal-hal seperti ini. Padahal para aktivis untuk menyetop perkawinan anak harusnya belajar dari cara ini. Bagaimana sih pendekatan yang berbeda dalam satu tempat ke tempat lainnya dengan melihat dengan jelas apa yang terjadi di sana. Ada lagi guru lain. Ini juga saya sering ceritakan, tapi saya merasa dua hal ini adalah isu yang tidak terselesaikan. Yang kedua ini adalah isu lintas agama. Kita tahu di Ambon dan Poso, tahun 1999 sampai 2004, selama 5 tahun mereka diluluh lantakkan oleh isu seakan-akan ada satu konflik antar agama yang sampai sekarang belum jelas sebetulnya apakah sungguh-sungguh konflik antar agama, karena kalau dilihat faktanya ternyata ada dua fitnah yang terjadi pada waktu yang sama. Jadi pasti ada yang lain ini yang membuat cerita ini gitu. Nah, sebuah sekolah di Sawai, itu kepala sekolahnya adalah kebetulan kepala adat di situ. Melihat ini,
karena di situ di Sawai itu ada Muslim, ada Kristen. Dia lalu bersama dengan guru SMP perempuan, kepala sekolahnya laki-laki, mengumpulkan masyarakat, lalu membicarakan mengenai ini. Dan mereka semua tidak ingin melakukan itu, dan mereka semua menyatakan hapuama. Hapuama itu artinya saling merangkul, saling mendukung, saling menggendong. Hapuama. Dan dengan kearifan lokal ini, mereka kemudian bersepakat. Kalau ada orang dewasa datang, mereka akan usir berdasarkan agamanya. Jadi kalau yang datang adalah Muslim, yang akan mengusir adalah teman-teman yang Muslim. Kalau yang datang Kristen, akan diusir teman-teman Kristen, supaya bibit perpecahan itu tidak dimasukkan di sana. Mereka menyelamatkan diri. Tetapi mereka menerima anak-anak yang diselamatkan oleh orang tua untuk ke sana. Mereka menerima lebih dari 300 anak. Dan tidur di sekolah, kemudian diberi pelajaran, semua makan, minum, mandi, semua diatur dengan baik. Cerita ini sebetulnya penting kita miliki pada saat mudah sekali orang itu dihasut oleh isu agama yang sampai sekarang masih terjadi. Dan kita masih lihat beberapa saudara-saudara kita yang tertindas. Karena kesadaran kita mengenai keragaman kita, kebangsaan kita, dan yang paling dasar kemanusiaan kita itu ternyata masih harus dikembangkan. Ternyata tidak berarti bahwa kalau kita ini berpengetahuan agama, berpengetahuan Pancasila, kita otomatis berkemanusiaan. Dan itu yang saya kira perlu diingat. Dan pada saat konflik antar agama dalam tanda kutip terjadi di tempat-tempat lain, sebetulnya mereka tinggal belajar pada teman-teman di Sawai ini. Dan saya hanya ingin sekali ini nih sungguh-sungguh dilakukan oleh kita semua pada saat kita menghadapi itu. Gimana sih caranya? Kearifan lokal bagaimana yang menyatukan kita? Karena pasti ada di Makassar misalnya ada Sipaka Tahu, Sipaka Lebe, Sipaka Inge, di mana saling mengingatkan, saling memanusiakan. Sunda juga punya itu, Jawa juga punya itu, di semua tempat ada. Sumatera ada alam takabang jadi guru, di mana kita kalau alam yang beragam ini kan harusnya semua menjadi sumber belajar. Semua punya tempat masing-masing, nggak ada yang boleh disingkirkan gitu. Jadi itu kira-kira cerita yang saya sering, jadi saya minta maaf untuk teman-teman guru dan kepala sekolah yang sudah ikut ini, tapi saya pikir kalau kita semua bisa menyuarakan ini dan kita melihat dari lingkungan masing-masing, maka kita akan menemukan cahaya-cahaya yang luar biasa. Sungguh luar biasa tuh kalimatnya, berdampak, ngomongnya tuh kata-katanya tuh sungguh yang terakhir, seandainya kita semua bergerak bersama, tentu akan ada cahaya di dalam kegelapan yang melingkupi dunia pendidikan. Tapi mesti bergerak bersama. Dan untuk menghindari semua konflik yang ada, perbedaan yang ada, maka tentang keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan, sampai aku catat, itu mesti diresapi, bukan hanya dihafal, tapi dipahami. Contohnya adalah dengan keragaman. Coba Anda melakukan assessment deh kepada diri sendiri. Keragaman apa yang paling mudah Anda lakukan? Mau ngomong soal kebangsaan, bagaimana sih aplikasi yang Anda nikmatin soal kebangsaan ini? Cara yang gampang adalah nggak ngejelek-jelekin Indonesia di sosial media. Misalnya, semudah itu aja, begitu. Karena kan Anda pasti sekarang udah di dunia gadget, semuanya serba digital. Nah, kebangsaan yang paling bisa Anda lakukan adalah stop, nggak usah sharing yang nggak bagus-bagus, stop. Nah, begitu ya. Atau tentang kemanusiaan. Segampang begini, misalnya nih, tetangga saya beragama bukan Islam, karena KTP saya Islam. Tapi ya saling aja berkunjung untuk saling menghargai, atau sesama Islam, terus pas nolongin nggak usah nanya lagi,
lu Muhammadiyah apa NU? Kalau lu bukan NU, gue nggak mau nolongin. Itu udah gila kalau orang kayak begitu ya, gitu loh. Karena apa? Keburu mati orang. Tuh manusia keburu maut, paeh, mati, tau nggak? Nggak ditolong-tolong sama kita. Nah ini sebetulnya hal-hal kecil yang membuka cahaya. Celah-celah yang kita buka. Kita nggak cukup hanya berdoa, nggak cukup hanya orang-orang yang di dunia pendidikan sendiri yang bergerak, karena kita semua mesti melakukan hal yang sama untuk menjadi cahaya. Cahaya guru adalah pintunya. Jangan lupa follow ya akunnya Cahaya Guru dan akunnya Mbak Heni Supolo. Sehat terus ya sayang. Assalamualaikum Thank you. warahmatullahi taala wabarakatuh. I love you Mbak Hen. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Love you more. Dadah. Bye.